Selamat siang, salam sejahtera kepada Bapak Lazarus J. Hamad, SOS MA, selaku dosen pengasuh mata kuliah seminar masalah-masalah sosial serta teman-teman seperjuanganku. Saya atas nama Gisela Wilhelminda Wongagodo, NIM 17030800025, semester 7, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil review buku pertama pada mata kuliah seminar masalah sosial dengan judul Respon Organisasi Terhadap Orang dengan Mental Penyakit yang Terlibat dengan Sistem Peradilan Pidana. Bagian pertama, pemrograman dan program evaluasi. Epidemiologi penyakit mental di antara pelanggar remaja. Gangguan emosional yang serius dapat didefinisikan sebagai gangguan emosional yang mengarah ke gangguan fungsional ekstrim. Friedman dan kawan-kawan melaporkan keseluruhan komunitas prevalensi usia 9-17 tahun adalah 20% dan 5-9% untuk gangguan emosional yang serius. Kokosa dan Skowira pada tahun 2000 memperkirakan bahwa prevalensi gangguan emosional yang serius di antara kaum muda dalam sistem peradilan remaja setidaknya 20%. Tidak hanya prevalensi penyakit mental di kalangan pelanggar remaja yang tinggi, tetapi 1 dari 5 pelanggar remaja mengalami gangguan fungsional seperti ketidakmampuan belajar, defisit keterampilan sosial, atau kesulitan pemecahan masalah interpersonal seperti akibat gangguan emosional yang serius atau penyakit mental. Beberapa hal prevalensi tinggi masalah kesehatan mental di antara banyak pelanggar muda tidak mengherankan, mengingat mereka dibesarkan di lingkungan yang beracun. Kehidupan banyak pelanggar remaja ditandai dengan pengasuhan yang tidak konsisten, penyalahgunaan zat keluarga, pelecehan seksual, dan paparan kekerasan masyarakat. Pendekatan kesehatan masyarakat untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental pelanggar remaja. Program layanan pemuda Rumah Sakit Lemuel mengadopsi pendekatan kesehatan masyarakat untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental pelanggar remaja yang dipenjara di Massachusetts. Program ini yang beroperasi selama 6 tahun memberikan perawatan psikologis dan neuropsikologis untuk anak muda nakal serta pelatihan untuk pemuda Massachusetts. Program ini diakui dan berusaha untuk mengatasi kesenjangan perawatan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan mental yang berkualitas bagi pemuda yang dipenjara, utama bagi masyarakat yang kurang beruntung dan minoritas. Program ini merupakan usaha kolaboratif di Department of Public Health and Youth Service. Program ini merupakan usaha kolaboratif di Department of Public Health and Youth Service. Ruang lingkup masalah perawatan kesehatan mental pemuda yang dipenjara akan pertama kali diuraikan, diikuti dan dievaluasi program tersebut untuk mengubah perspektif kesehatan masyarakat dan integrasi sistem. Epidemiologi penyakit mental di kalangan pelanggar remaja. National Mental Health Association melaporkan tingkat gangguan kesehatan mental setinggi 6-75% untuk remaja yang dipenjara. Studi baru oleh Tiplin 1.829 pemuda diwawancarai menemukan prevalensi gangguan mental antara 7% untuk laki-laki dan 74% untuk perempuan. Temuan penting dalam studi Teplin adalah bahwa tidak termasuk gangguan perilaku, prevalensi keseluruhan gangguan kesehatan mental tetap 60% pada laki-laki dan 70% pada perempuan. Tingkat kesehatan mental di kalangan pemuda yang terlibat secara kriminal adalah 2-6 kali yang ditemukan pada populasi umum yang bertahan di seluruh budaya. Menemukan tingkat gangguan kesehatan mental 90% di antara populasi pemuda laki-laki Belanda yang dipenjara. Selain itu, tingkat komorbiditas di kalangan pelanggar remaja, terutama penyalahgunaan zat dan gangguan kesehatan mental telah dilaporkan setinggi 67%. Gangguan emosional yang serius dapat didefinisikan sebagai gangguan emosional yang mengarah pada gangguan fungsional ekstrim. Melaporkan bahwa prevensi masyarakat secara keseluruhan
Kesehatan masyarakat dan layanan psikiatri untuk pelanggar remaja yang sakit mental. Healthy People 2000 dan 2010 memberikan inisiatif yang lebih luas diuraikan dalam agenda perawatan kesehatan selama 10 tahun sebelumnya. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan rentang hidup sehat, baik dalam hal kualitas untuk semua orang Amerika, karena stres banyak pemuda nakal yang menyebabkan kelas sosial yang tidak merata. Yang berikut hasil program. Hasil program utama yang dicapai dan keterbatasan YSP disajikan dalam kaitannya dengan masing-masing bidang tujuan awal, yaitu meningkatkan kualitas dan akses ke perawatan bagi kaum muda, meningkatkan kelangsungan perawatan bagi remaja, mengembangkan kesempatan pelatihan bagi para profesional kesehatan mental, dan membangun basis data, dan kualitas dan akses ke layanan psikiatri. Banyak pemuda dengan penyakit kejiwaan serius yang ditempatkan di fasilitas DYS menerima perawatan psikiatri melalui YSP sebagai bukti oleh tingkat rawat inap untuk rujukan YSP sebelum penahanan. Perawatan psikiatri diberikan pada waktu yang dijadwalkan secara teratur di lebih dari 25 fasilitas. DYS oleh psikiater anak dan remaja bersertifikat dewan serta konsultasi of course yang tersedia melalui halaman. Tersediaan perawatan kejiwaan ini berarti bahwa banyak pemuda tidak memiliki obat tiba-tiba dihentikan karena kurangnya akses ke penyedia yang secara berkala terjadi sebelum munculnya layanan YSP. Temuan triasi reguler diadakan dengan program DYS dan staf klinis untuk mengidentifikasi pemuda yang membutuhkan layanan dan meninjau rencana perawatan semua pemuda dalam perawatan. Kolaborasi erat mungkin telah berkontribusi untuk menurunkan keadaan darurat psikiatri pada program-program yang dilayani oleh YSP seperti yang ditunjukkan oleh Perguruan Pemanfaatan Layanan Darurat dan program Metro Boston Area yang dilayani oleh YSP. Selain itu, penilaian neuropsikologi diberikan pada 136 pemuda untuk membantu dalam pengobatan dan perencanaan pendidikan. Yang berikut kontinuitas perawatan. Kontinuitas perawatan awalnya ditunjukkan dengan mendirikan YSP sebagai penyedia perawatan utama untuk perawatan kejiwaan. Kontinuitas perawatan awalnya ditujukan dengan mendirikan YSP sebagai penyedia utama untuk perawatan kejiwaan untuk lebih dari 25 program DYS terpisah. Di bawah sistem perawatan ini, remaja dapat menerima layanan dari penyedia yang sama saat mereka pindah dari fasilitas ke fasilitas. Untuk mengilustrasikan, 18% pemuda yang dievaluasi oleh seorang dokter YSP melakukan pertemuan pertama mereka di fasilitas penahanan dan kemudian diikuti oleh YSP saat mereka pindah ke fasilitas perawatan untuk DYS berkomitmen pemuda. Yang berikut pelatihan. Tujuan pelatihan dianggap penting dalam perencanaan awal YSP sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman penyakit kejiwaan di antara penyedia DYS serta untuk meningkatkan pelatihan bagi para profesional medis yang memasuki psikiatri. Berikut pengumpulan data. Daerah terlemah program seperti yang sering terjadi dalam program terapan adalah pembuatan data pengumpulan dan organisasi. Sementara data administratif tersedia untuk tujuan penagihan, baik catatan medis terpadu maupun elektronik dikembangkan. Yang kedua, penilaian risiko. Pada bab ini menawarkan studi prospektif dan naturalistik tentang dampak dari program manajemen risiko dan memberikan penilaian risiko pada pelanggar muda yang tidak normal secara mental di Inggris karena perilaku kekerasan berbahaya atau merugikan diri sendiri. Ikut deskripsi manajemen risiko program terstruktur. Program manajemen risiko terstruktur karena terdiri dari 24 modul yang menetapkan penerapan teknik perilaku kognitif tertentu untuk mengurangi faktor risiko atau memperkuat faktor pelindung. 3. Mengurangi keadaan. Pengadilan memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses ke alkohol, obat-obatan, dan layanan kesehatan mental untuk pelanggar remaja. Meneliti keputusan pengadilan untuk merujuk pelanggar layanan dan apakah etnis pelaku mempengaruhi respon rehabilitasi ini.
Hasil menunjukkan etnis tidak berpengaruh pada rekomendasi pengobatan independen dari hubungannya dengan variabel lain. Sebaliknya, etnis memodifikasi jenis pelanggaran efek pada keputusan rujukan pengobatan. Secara khusus, orang kulit hitam yang ditangkap karena pelanggaran secara signifikan lebih kecil kemungkinannya daripada rekan-rekan putih karena mereka dirujuk ke perawatan. Demikian presentasi tugas review buku pertama saya kali ini. Sekian dan terima kasih.